Hai guys, selamat datang di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini kami akan memberikan panduan untuk melakukan instalasi dan ulasan Linux Mint 20.2 XFCE Edition. Yuk, kita mulai sesi review kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video tutorial terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oke guys, yuk kita mulai sesi instalasi Linux Mint 20.2 UMA. Nah, untuk sesi demo kali ini kami akan menggunakan sebuah virtual machine. Dan kali ini kami akan menggunakan Virt Manager. Kami buka dulu Virt Manager-nya. Ini dia. Nah, di sini kami akan bukakan atau kami akan buatkan sebuah virtual machine yang baru. Ya. Di sini kami tinggal pilih saja New Virtual Machine. Lalu berikutnya kami akan pilih Local Install Media. Ya, karena kebetulan kami sudah mendownload file ISO yang akan kami gunakan untuk melakukan instalasi Linux Mint ini. Selanjutnya kami tinggal lanjutkan saja dengan menekan tombol forward di sini. Berikutnya, kita tinggal tekan saja tombol Browse untuk melocate posisi dari file ISO yang sudah kita download sebelumnya. Nah, di sini posisinya di ISO ya, atau ISO, lalu kami arahkan ke ISO-nya, yaitu Linux Mint 20.2 XFCE 64-bit ISO. Selanjutnya, kita tinggal pilih saja Choose Volume di sini. Lalu kalau sudah, ya, berikutnya di sini yang bagian Automatically Detect from the Installation Media, kita uncheck dulu. Lalu berikutnya, kita tinggal ketikkan saja Ubuntu di sini. Di sini kami akan pilih Ubuntu 20.04 LTS ya. Nah, kenapa kami pilih Ubuntu? Karena Linux Mint 20.2 ini merupakan turunan dari Ubuntu LTS 20.04. Oke, selanjutnya kita tinggal tekan saja tombol forward di sini. Untuk memorinya kita set saja di 4 GB, dan untuk CPU core-nya kita set di 2. Kita forward lagi. Untuk kapasitas hard drive-nya kami biarkan saja ya di 25 GB. Kita tinggal tekan forward lagi. Lalu berikutnya untuk namanya, di sini kami ganti saja menjadi Mint. Kalau sudah, kita tinggal lanjutkan dengan menekan tombol finish di sini. Nah, sekarang ini ya baru saja terbentuk virtual machine-nya. Kita coba full screen kan di sini. Untuk melakukan proses instalasi Linux Mint, di sini kita tinggal pilih saja Start Linux Mint. Oke, proses bootingnya baru saja selesai dan kita sudah masuk ke live version dari Linux Mint. Dan untuk melakukan proses instalasi, kita cukup double klik saja ya icon Install Linux Mint ini. Kita double klik di sini. Berikutnya keluar menu instalasi ya di sini. Untuk bagian yang pertama, di sini kita tinggal memilih saja bahasa. Untuk sesi kali ini kami akan pilih saja yang default, yaitu bahasa Inggris. Kita lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Berikutnya terkait keyboard layout, kami akan pilih yang default juga, yaitu English US, English US. Kita Continue. Lalu selanjutnya, di sini kita akan install multimedia codecs. Ya, jadi by default ini memang tidak dicentang, tetapi kami sangat menyarankan untuk mencentang ini, karena kalau kita tidak centang ini, kita akan mengalami kerepotan sewaktu kita memutar file-file multimedia. Nah, dengan mencentang ini berarti kita turut menyertakan multimedia codecs dalam proses instalasi Linux Mint. Berikutnya kita lanjutkan saja dengan menekan tombol Continue. Oke, selanjutnya terkait installation type. Nah, untuk kasus kali ini, karena kami ingin menggunakan Linux Mint atau kami ingin menginstal Linux Mint sebagai satu-satunya operating system di virtual machine kami, maka kami akan pilih bagian yang pertama, Erase this and install Linux Mint. Yang perlu diperhatikan di sini adalah dengan memilih pilihan yang pertama ini, berarti kita akan menghapus keseluruhan isi dari hard drive kita, lalu dilanjutkan dengan proses instalasi Linux Mint. Nah, ketika kalian melakukan proses instalasi di PC ataupun di laptop, kalian perlu hati-hati dengan pilihan ini. Ada baiknya kalian melakukan backup terlebih dahulu sebelum melakukan proses instalasi ini. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan proses instalasi,
yaitu dengan menekan tombol Install Now. Nah, karena ini merupakan tahapan yang kritikal, maka di sini kita dihadapkan pada suatu tampilan warning ya, atau peringatan, apakah yakin ingin melanjutkan ke proses instalasi. Oke, karena untuk kasus kami di sini kami ingin menghapus keseluruhan isi hard drive dan menginstal Linux Mint sebagai satu-satunya OS, maka kami akan lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Berikutnya terkait dengan time zone atau zona waktu, dan bisa nampak di sini ya, karena kami sudah terkoneksi dengan jaringan internet, maka Linux Mint bisa mendeteksi bahwa zona waktu saya saat ini adalah di Jakarta, ya, atau zona waktu Jakarta. Berikutnya kita tinggal lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Oke, pada tahapan ini kita diminta untuk membuat account ya, atau akun. Nah, di sini untuk username-nya saya sertakan saja Indonesia Belajar. Lalu untuk computer name-nya, di sini saya gunakan saja Mint PC ya. Lalu berikutnya untuk username-nya, di sini kami akan gunakan Belajar IDN. Lalu berikutnya untuk password-nya kami akan inputkan password rahasia kami. Lalu selanjutnya kita coba lanjutkan dengan menekan tombol Continue. Nah ini dia, ya proses instalasinya sudah mulai berjalan dan akan memakan waktu beberapa saat. Nah, sembari menunggu proses instalasi yang sedang berjalan, kami akan berikan beberapa informasi menarik terkait Linux Mint. Linux Mint 20.2 ini dirilis pada bulan Juli tahun 2021 dengan nama rilis UMA. Linux Mint merupakan distro Linux turunan dari Ubuntu LTS. Oleh karenanya, tingkat stabilitas dari Linux Mint ini tidak perlu diragukan lagi. Berbeda dengan Ubuntu yang berada dalam naungan perusahaan bernama Canonical, Linux Mint sepenuhnya dikelola oleh komunitas. Distro Linux yang satu ini berfokus pada pengguna perangkat laptop atau desktop dan tidak diperuntukkan bagi server. Linux Mint juga menargetkan pengguna awam tanpa mensyaratkan kemampuan teknis apapun terkait sistem operasi. Kami pribadi selalu merekomendasikan Linux Mint bagi siapapun yang mau migrasi ke sistem operasi berbasis Linux, khususnya bagi yang sebelumnya pengguna Windows. Untuk desktop environment, Linux Mint mengusung Cinnamon sebagai flagship, sebuah desktop environment yang dibangun secara khusus oleh tim developer dari Linux Mint. Selain Cinnamon Edition, Linux Mint juga menawarkan Mate dan XFCE Edition. Kedua desktop environment ini sangat cocok sekali untuk digunakan pada perangkat komputer dengan spesifikasi minim. Oh ya guys, link untuk menuju official homepage dari Linux Mint juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Kalian bisa mendownload ISO atau installer Linux Mint dari homepage tersebut. Proses instalasi pada Linux Mint difasilitasi oleh software manager yang bernama Mint Install. Software manager ini juga akan kami ulas selepas proses instalasi selesai. Terkait model rilis, sejak Linux Mint versi 17 terjadi perubahan pola rilis yang cukup signifikan, di mana sejak saat itu, Linux Mint hanya mengadopsi Ubuntu LTS sebagai base system. Ini tidak lain karena alasan stabilitas sistem. Linux Mint melakukan rilis sebanyak 2 kali dalam setahun. Artinya, tiap versi Ubuntu LTS akan menurunkan 4 versi Linux Mint. Sebagai contoh, Ubuntu 18.04 LTS yang diadopsi oleh Linux Mint 19 menurunkan 4 versi dalam periode 2 tahun, yaitu Linux Mint 19, 19.1, 19.2, dan 19.3. Lalu berikut ya, Ubuntu 20.04 LTS digunakan sebagai base system bagi Linux Mint 20, 20.1, 20.2, dan juga 20.3 yang akan dirilis selanjutnya. Untuk setiap rilisnya, Linux Mint selalu mengadopsi nama perempuan yang diawali dengan huruf sesuai nomor urutan rilisnya, dan diakhiri dengan huruf A. Sebagai contoh, Linux Mint 19, 19.1, 19.2, dan 19.3 mengusung nama rilis Tara, Tessa, Tina, dan Tricia, di mana T merupakan huruf ke-19 dari deret alfabet. Lalu untuk Linux Mint 20, 20.1, dan 20.2 mengusung nama Uliana, Ulisa, dan Uma,
di mana U merupakan huruf ke-20 dari deret alfabet. Oh ya guys, agar video instalasinya tidak berkepanjangan, kami akan skip proses instalasi ini dan akan langsung masuk ke sesi post installation serta ulasan Linux Mint. Oke, di titik ini proses instalasinya baru saja selesai dan sistem siap untuk di-reboot ya. Di sini kami akan tekan saja tombol Restart Now. Nah, di sini ada peringatan ya, please remove the installation medium dan press enter. Nah, kalau kalian melakukan proses instalasinya di atas PC ataupun laptop, maka di titik ini pastikan kalian untuk mencabut USB thumb drive yang kalian gunakan untuk melakukan proses instalasi. Setelah itu baru bisa kalian lanjutkan dengan menekan tombol enter untuk melanjutkan proses rebooting. Oke, di sini sedang terjadi proses rebooting ya. Kami akan maximize lagi virtual machine-nya. Dan sudah masuk lagi ya ke halaman login screen di sini. Bisa nampak di sini ya, nama usernya adalah Indonesia Belajar. Lalu di sini kami tinggal masukkan saja password kami. Dan ini dia ya, Linux Mint 20.2 ya, dengan nama rilis UMA. Dan edisi yang kami pilih di sini adalah edisi yang XFCE atau XFCE Edition. Oke, nah ini adalah welcome screen-nya. Ya, di sini kami coba untick dulu ya. Show this dialog at startup. Kami akan close dulu saja welcome screen ini. Nah, di sini pertama-tama kami akan coba sesuaikan dulu resolusi monitornya. Kami akan menuju ke bagian setting di sini ya. Lalu kami pilih display. Nah, karena resolusi monitor yang kami gunakan saat ini adalah Full HD, maka di sini kami akan pilih yang 1920 x 1080. Kami akan apply saja di sini. Dan kami akan keep this configuration. Lalu kami close. Nah, sekarang resolusinya sudah sesuai. Oke, itu tadi adalah proses instalasi dari Linux Mint XFCE Edition. Nah, bagaimana kalau menurut kalian? Cukup mudah bukan? Jadi di sini kami perlu highlight dan perlu kami tekankan bahwa proses instalasi sistem operasi berbasis Linux itu bisa terbilang sangat mudah dan sangat cepat. Mengapa kami bisa bilang cepat? Karena proses instalasinya juga sudah menyertakan sejumlah aplikasi. Ya, bisa kalian lihat di sini ya, aplikasi yang disertakan juga cukup banyak. Ada web browser, ada mail client, ada torrent client ya. Lalu untuk media player-nya juga ada beberapa di sini dan juga sudah menyertakan Office Suite. Oleh karenanya di sini kami bisa sampaikan bahwa proses instalasi dari OS berbasis Linux ini sangat cepat ya, karena selain OS yang diinstal, dia juga menyertakan sejumlah aplikasi. Oke, di sini kami akan coba review ya mengenai Linux Mint XFCE Edition ini. Dan untuk kesempatan kali ini kami sengaja tidak akan menyentuh terminal sama sekali. Karena memang salah satu hal yang menjadikan seseorang itu ragu dan enggan untuk menggunakan sistem operasi berbasis Linux adalah karena adanya miskonsepsi bahwa kalau kita pakai Linux, kita harus menggunakan terminal. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Kita tetap bisa menggunakan Linux tanpa harus bersentuhan dengan terminal sama sekali. Dan ini akan kami buktikan dalam video kali ini. Oke, di sini kami akan coba highlight ya beberapa hal yang perlu kalian lakukan setelah melakukan proses instalasi Linux Mint. Nah, di sini di bagian kanan bawah ya terdapat tanda semacam warning ya. Nggak perlu khawatir, di sini warningnya sebenarnya warning terkait adanya sistem updates. Nah, yang perlu kalian lakukan di sini tinggal diklik saja, lalu muncul Update Manager di sini. Nah, sewaktu Update Manager pertama kali di launch ya, tampilannya lebih kurang seperti ini. Di sini kalian diminta untuk melakukan beberapa setup dasar. Dan yang perlu kalian lakukan pertama-kali di sini adalah kalian cukup tekan saja tombol OK. Lalu berikutnya kalian akan dihadapkan pada pilihan Do you want to switch to a local mirror ya. Nah, artinya apa ini? Artinya adalah kita bisa memilih mirror ya atau lokasi dari repository yang jaraknya lebih dekat dengan posisi kita saat ini. Loh, mengapa kok local mirror ini begitu penting? Karena local mirror ini biasanya akan menawarkan kecepatan yang lebih baik bila dibandingkan ketika kita harus mengakses remote repository
dari Linux Mint yang berada di negara-negara yang letaknya jauh dari posisi kita. Nah, di sini kita tinggal tekan saja tombol yes. Di sini kami akan inputkan password rahasia kami. Oke, ini dia ya, software sources. Nah, di sini ada dua bagian ya, ada bagian yang main dan ada bagian yang base. Main ini adalah repository dari Linux Mint-nya, sedangkan base ini merupakan repository dari base sistemnya. Untuk kasus kali ini, base sistemnya adalah Ubuntu 20.04 LTS dengan nama rilis VocalFossa. Oke, di sini pertama-tama kita akan pilih dulu yang main-nya ya. Kita tinggal klik saja. Dan bisa nampak di sini ya, terjadi proses pengecekan speed ya, atau kecepatan dari local mirror yang posisinya dekat dengan kita. Nah, berdasarkan pengalaman kami, untuk mirror dari Linux Mint, local mirror terbaik adalah yang 0x.sg ini. Ya, walaupun posisinya di Singapura, ini yang menawarkan kecepatan paling tinggi biasanya. Oke, kami akan pilih ini, lalu kita akan pilih apply saja. Nah, itu tadi terkait pilihan local mirror untuk UMA, ya, untuk main repository dari Linux Mint-nya. Berikutnya kita akan pilih local mirror untuk base systemnya, yaitu untuk VocalFossa. Kita tinggal klik saja di sini. Terjadi proses pengecekan speed ya, atau kecepatan. Nah, ini akan makan waktu beberapa saat. Berdasarkan pengalaman kami ya, untuk posisi kami saat ini yang berada di Bandung, local mirror yang paling baik adalah yang ada di Poliwangi ya. Jadi di sini kami akan pilih yang Poliwangi. Lalu berikutnya kita akan pilih apply. Oke, kalau sudah, yang perlu kita lakukan berikutnya adalah kita cukup tekan tombol OK saja. Terjadi proses updating cache di sini. Kita akan tunggu beberapa saat. Oke, proses updating cache-nya baru saja selesai ya. Di sini kita bisa close. Lalu pada tahapan berikutnya kita perlu melakukan refresh update manager-nya di sini ya. Di sini kita tinggal tekan saja tombol refresh. Oke, di sini terdapat suatu message ya, a new version of the update manager is available. Artinya apa? Artinya terdapat versi yang lebih baru untuk update manager yang kita gunakan ini. Nah, di sini pertama-tama kita harus update dulu update manajernya. Caranya cukup mudah, kita tinggal klik saja tombol apply di update. Kita kembali diminta password ya. Kami akan masukkan password rahasia kami di sini. Lalu kita akan lanjutkan dengan menekan tombol authenticate. Oke, proses instalasi update manajernya baru saja selesai ya. Artinya sekarang kita sudah memiliki update manager dengan versi yang lebih baru. Nah, berikutnya kita bisa tekan lagi tombol refresh di sini. Oke, berikutnya di sini kita dihadapkan pada daftar sejumlah software yang bisa kita update. Nah, cara melakukan update-nya juga cukup mudah. Kita cukup klik saja tombol install updates. Kami klik di sini. Nah, di sini juga terdapat beberapa critical update. Salah satunya adalah update terkait Linux kernel, ya. Oke, di sini kita lanjutkan saja dengan menekan tombol OK. Kita kembali diminta password di sini, ya. Kami akan masukkan password rahasia kami. Oke, nah karena jumlah package yang perlu diupdate juga cukup banyak, tentunya proses update ini akan memakan waktu beberapa saat. Nah, agar videonya tidak terlalu panjang, kami akan pause video ini dan akan kami lanjutkan lagi setelah proses update-nya selesai. Oke, sampai di titik ini proses instalasinya baru saja selesai ya, dan di sini terdapat keterangan reboot required. Nah, mengapa kok rebooting required? Karena di sini salah satu update yang dilakukan adalah update pada Linux kernelnya. Nah, setiap kali terjadi update pada kernel, memang dibutuhkan proses rebooting. Tetapi ketika update-nya tidak berkaitan dengan Linux kernel, biasanya kita tidak butuh untuk melakukan proses rebooting.
Nah, di sini sebelum proses rebooting, untuk kalian pengguna Linux yang memang sudah lebih advance atau yang sudah lebih punya pengalaman, kami juga mau sampaikan informasi bahwa kalian juga bisa menggunakan Linux kernel dengan versi yang lebih baru. Nah, caranya bagaimana? Caranya, pada bagian Update Manager ini, kalian bisa pilih View, lalu kalian bisa pilih Linux kernel. Nah, di sini terdapat warning ya. Warning, proceed with caution. Installing a new kernel can sometimes cause problems, especially if you are using proprietary drivers. Nah, di sini perlu diingat ya, kalian juga harus hati-hati, dan ada baiknya kalau kalian masih pemula, kalian tidak melakukan ini. Tetapi bagi pengguna Linux yang sudah lebih advance atau yang sudah lebih familiar dengan sistem operasi berbasis Linux, dan kalian butuh untuk menggunakan Linux kernel dengan versi yang lebih baru, maka kalian bisa melakukan proses ini. Dan di sini sebenarnya prosesnya cukup sederhana, ya. Kalian cukup tekan saja tombol continue di sini. Lalu berikutnya kalian akan dihadapkan pada beberapa pilihan versi Linux kernel. Nah, by default versi kernel yang digunakan pada Linux Mint 20.02 ini adalah versi 5.4. Tetapi kalau kalian butuh versi yang lebih tinggi, maka kalian bisa naik ke versi 5.11. Dan caranya juga cukup mudah ya, kalian cukup install saja versi 5.11 ini. Kita tinggal klik saja di sini ya, yang 5.11. Lalu berikutnya kita tinggal klik saja tombol install. Nah, di sini muncul semacam window konfirmasi ya. Are you sure you want to install the 5.11 kernel? Dan kalau kalian memang yakin, kalian bisa tekan tombol yes di sini. Oke, kita diminta password lagi. Kami akan masukkan password rahasia kami di sini. Proses downloading pun mulai berjalan dan nanti akan dilanjutkan dengan proses instalasi. Sama, di sini juga akan memakan waktu beberapa saat, dan oleh karenanya kami akan coba pause dulu video ini agar videonya tidak berkepanjangan. Nanti setelah proses instalasi selesai, kami akan lanjutkan lagi. Oke, proses instalasi kernelnya baru saja selesai ya. Untuk selanjutnya, kita akan coba reboot sistemnya ya. Di sini kami close dulu Update Manager-nya. Lalu kita akan coba reboot ya, atau kita akan restart. Kita pilih Start Menu. Lalu kita pilih tombol power yang ada di sini. Lalu kita akan lanjutkan dengan proses rebooting atau restarting. Kami akan pilih ini. Oke, proses rebootnya baru saja selesai. Di sini kami akan masukkan password rahasia kami lagi untuk login. Oke, selesai di sini. Dan nampaknya masih ada update yang tersisa ya. Kita coba klik dulu di sini. Kita coba refresh lagi. Oke, nampaknya ada update untuk Linux kernel susulan di sini ya. Kita terapkan saja update-nya dengan menekan tombol install updates di sini. Terdapat konfirmasi ya, karena ini merupakan proses instalasi kernel. Di sini kita akan lanjutkan saja dengan menekan tombol OK. Dan bisa nampak di sini ya, kernelnya adalah kernel yang 5.11. Kita klik OK saja. Kita masukkan password rahasia kami di sini. Oke, proses update-nya baru saja selesai ya. Kami refresh lagi di sini. Oke, sudah tidak ada update lagi. Dan bisa nampak di sini ya, proses instalasi yang baru saja dilakukan tadi sebenarnya bukan proses instalasi kernel, tetapi proses instalasi beberapa packages lain yang memang terkait dengan Linux kernel. Artinya di sini kita tidak perlu melakukan proses rebooting ulang. Kita close saja di sini. Nah, lebih kurang seperti itu teman-teman terkait proses updating untuk Linux Mint. Jadi cukup mudah ya. Jadi setiap kali teman-teman melihat adanya tombol merah ya atau penanda merah pada Update Manager yang ada di sisi kanan bawah ini, teman-teman bisa klik saja, lalu lakukan proses update system. Nah, proses update system ini memang perlu dilakukan secara berkala, ya artinya setiap kali ada update, ya teman-teman lakukan proses update. Nah, mengapa demikian? Proses update yang berkala ini akan sangat membantu kalian untuk mendapatkan sistem yang memang benar-benar solid. Artinya, andai kata suatu saat terdapat security hole pada Linux Mint,
maka dengan melakukan proses update yang berkala, security hole tersebut dapat segera diatasi dengan cepat. Oke, berikutnya hal lain yang perlu kami sampaikan di sini adalah terkait driver manager. Jadi in case terdapat beberapa perangkat keras atau hardware yang teman-teman miliki dan tidak terdeteksi dengan baik, teman-teman bisa memanfaatkan driver manager. Di sini teman-teman bisa akses dari bagian sistem, lalu teman-teman bisa akses driver manager. Di sini kita juga perlu menginputkan password rahasia kami, ya. Kami masukkan password rahasia kami di sini. Terjadi proses pencarian hardware ya, atau scanning hardware. Nah, untuk kasus kami di sini, nampaknya semua hardware bisa terdeteksi dengan baik, sehingga tidak diperlukan adanya proses additional drivers. Di sini kami bisa close saja, ya. Oke, berikutnya kami akan melakukan review terkait Linux Mint Exception Edition ini. Oh ya, di sini perlu kami tekankan sekali lagi bahwa versi yang kami gunakan saat ini adalah versi Exception Edition. Tetapi nggak perlu khawatir karena sebenarnya tampilan dari Linux Mint ini, baik untuk yang Cinnamon, XFCE maupun yang Mate Edition, memang sudah dikustomisasi sedemikian rupa oleh tim developer dari Linux Mint agar tampilannya bisa semirip mungkin. Dan di sini memang tampilannya dibuat semirip mungkin dengan sistem operasi berbasis Windows. Jadi bagi teman-teman yang memang sudah terbiasa dengan desktop environment XFCE, tentunya teman-teman juga akan merasa sedikit kaget ya, karena memang tampilan XFCE yang diusung oleh Linux Mint ini sudah dikustomisasi sedemikian rupa, sehingga memang benar-benar ditujukan untuk mirip dengan Windows. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, ini merupakan start menu-nya ya, kita bisa klik saja di sini. Dan di sini kita bisa melakukan navigasi beberapa aplikasi yang sudah terinstall pada Linux Mint kita. Di sini kita juga bisa melakukan pencarian aplikasi. Semisal saja saya ingin mencari kalkulator, calc di sini ya, calculator. Dan karena modelnya juga sangat mirip dengan sistem operasi berbasis Windows, tentunya teman-teman yang memang base-nya dari sistem operasi berbasis Windows tidak akan mengalami kesulitan untuk menavigasi di start menu ini. Lalu berikutnya kita akan beralih ke sudut kanan bawah ya. Di sini terdapat sistem tray yang juga mirip ya dengan sistem tray yang diusung pada sistem operasi berbasis Windows. Di ujung bagian paling kanan ya, di sini terdapat penanda waktu. Dan kalau kita klik ya, di sini akan muncul kalender. Sangat sederhana sekali tampilannya, tetapi juga cukup informatif. Oke, berikutnya kita akan coba lanjutkan ke bagian audio setting di sini. Kita klik ya. Di sini terdapat tombol pengaturan audio. Lalu berikutnya di sini terkait dengan Power Manager. Lalu berikutnya di sini terkait dengan Network Manager ya, untuk mengatur koneksi jaringan kita. Lalu berikutnya di sini ada Update Manager dan ini ada notifikasi. Ya, ini juga termasuk dalam kategori notifikasi. Nah, itu tadi ya, secara layout sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem operasi berbasis Windows. Lalu berikutnya yang perlu kami demokan di sini adalah terkait proses instalasi software. Nah, proses instalasi software pada Linux Mint ini cukup mudah. Di sini kita cukup navigasi saja ke bagian sistem, lalu kita pilih Software Manager. Nah, karena ini pertama kali kita membuka Software Manager setelah proses instalasi, maka akan dibutuhkan waktu beberapa saat untuk melakukan caching. Oke, ini dia ya, proses cachingnya baru saja selesai, dan kita dihadapkan pada tampilan dari Software Manager yang cukup sederhana, manis, dan sangat mudah untuk dinavigasi. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, software-software yang bisa kita install juga sudah berada dalam kategori-kategori tertentu ya. Misal saja ada kategori Office di sini. Seperti ini. Kita bisa back lagi, atau kategori Fonts ya, Games, Graphics. Lalu ada kategori System Tools ya, ada kategori juga Programming nih. Ya, seperti ini. Dan di dalamnya ada subkategori lagi. Ya, jadi proses navigasi dan pencarian software juga sebenarnya sangat mudah sekali. Di sini kita juga bisa melakukan proses pencarian software dengan menggunakan search bar yang ada di sini. Semisal saja di sini kami ingin melakukan proses pencarian software MPV ya, yang ada di sini nih. Ya, di sini kalau mau install MPV, kita bisa klik aja MPV-nya, lalu kita tekan tombol install, atau kalau kita mau gunakan cara yang kedua, ya kita juga bisa melakukan pencarian di sini. Di sini kami cari MPV, lalu enter ya.
Dan ini dia, ya ada MPV di sini. Dan kalau kita mau lanjutkan ke proses instalasi, tinggal diklik saja MPV-nya, lalu kita bisa tekan tombol install. Nah, di sini juga terdapat deskripsi ya terkait MPV. Ya, bahkan ada user ratingnya juga. Seperti ini. Oke, semisal saja di sini kami mau menginstal MPV, kami tinggal klik saja tombol install yang ada di sini. Berikutnya kita dimintai password ya, kami akan masukkan password rahasia kami. Dan proses instalasi pun mulai berjalan. Nah, begitu proses instalasinya selesai, maka MPV ini sudah bisa kita akses melalui Start Menu. Berarti ada di multimedia, dan ini dia, ya MPV Media Player. Nah, ini dia. Ya, cukup mudah sekali bukan proses instalasi software pada Linux Mint ini. Lalu berikutnya, koleksi software dari Linux Mint ini juga bisa terbilang lengkap. Dan hal menarik lain adalah Flatpak atau FlatHub ini sudah terintegrasi dengan software manager dari Linux Mint. Artinya, cakupan softwarenya pun menjadi sangat luas sekali. Semisal saja di sini kita membutuhkan aplikasi Zoom ya, atau aplikasi untuk video conference. Di sini kita tinggal ketikkan saja Zoom ya. Dan bisa kalian lihat di sini ya, kita tinggal klik aja ya. Di sini terdapat icon Zoom. Dan kalau kita lihat di bagian detailsnya ya, Zoom-nya ini merupakan Flatpak. Artinya, Zoom ini bukan berasal dari official repository dari Linux Mint, melainkan berasal dari FlatHub ya, atau Flatpak. Proses instalasinya juga sama ya, kita tinggal klik saja tombol install yang ada di sini. Lalu beberapa aplikasi lain yang tidak kalah menarik adalah Spotify ya. Kita akan coba cari Spotify di sini. Spotify. Nah, ini dia ya, ada Spotify yang dari official repository, ada juga Spotify yang dari FlatHub. Lalu aplikasi lain yang biasa digunakan adalah Steam ya, bagi teman-teman yang suka bermain game. Kita cari Steam di sini. Nah, ini dia ya, ada Steam yang berasal dari official repository, ada juga Steam yang dari FlatHub. Ya, teman-teman bisa pilih salah satu di sini. Seperti itu, cukup mudah sekali proses instalasinya. Dan koleksi software yang diusung juga sangat-sangat banyak sekali. Nah, kalau tadi proses instalasi software, berikutnya kami juga akan coba demokan proses uninstall software. Oke, semisal saja di sini ya, terdapat aplikasi yang mau kita uninstall. Nah, semisal saja di sini nih ada HexChat ya. Kita tidak mau menggunakan HexChat, dan HexChat ini mau kita uninstall. Bagaimana caranya? Ya, caranya cukup mudah. Kita bisa gunakan software manager ini. Kita ketikkan saja HexChat di sini. Nampak di sini ada HexChat. Kita tinggal klik saja HexChat-nya. Lalu untuk melakukan uninstall, kita cukup klik saja tombol remove yang ada di sini. Dan proses removing pun sedang berjalan. Nah, ini dia ya, sudah selesai di remove. Dan kalau kita navigasi lagi ke start menu, kita pilih internet ya, HexChat-nya sudah tidak ada di sini. Nah, bagaimana? Cukup mudah bukan? Proses instalasi dan juga proses uninstall software. Oke, berikutnya terkait programming ya. Saya pribadi sangat merekomendasikan teman-teman yang memang berstatus pelajar ataupun mahasiswa yang memang sedang menjalani studi terkait IT, saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan sistem operasi berbasis Linux. Karena sewaktu teman-teman melakukan studi di bidang IT, salah satu aktivitas yang paling banyak teman-teman lakukan adalah aktivitas programming. Dan Linux ini bisa dibilang sebagai salah satu sistem operasi yang sangat mendukung programming. Nah, di sini kita akan coba lihat dari bahasa pemrograman terlebih dahulu. Terdapat beberapa bahasa pemrograman yang cukup banyak dan cukup sering digunakan selama perkuliahan. Nah, di sini saya akan coba demokan ya, betapa luasnya dukungan bahasa pemrograman untuk sistem operasi berbasis Linux. Semisal saja C++ ya, di sini kita bisa cari CPP ya, atau C++. Dan ini dia, ya bisa kalian lihat di sini ya, bahkan C++ secara default itu sudah terinstall. Ya, ini dia. Ya, GNU C Preprocessor ya, atau C++. Dan sudah terinstall di sistem operasi berbasis Linux by default. Lalu bahasa pemrograman lain yang tidak kalah populer adalah Python ya. Kita akan coba lihat di sini. Saya akan ketikkan Python atau Python 3 di sini.
Nah, ini dia, bisa nampak di sini ya. Python sudah terinstall by default. Ya, jadi kita tidak perlu melakukan instalasi Python. Python itu sudah terinstall sewaktu kita melakukan instalasi Linux Mint. Oke, selanjutnya adalah Java. Ya, Java berarti terkait dengan JDK ya di sini ya. Kita akan ketikkan JDK di sini. Oke, ini dia ya JDK, dan bisa kita lihat di sini ya. Open JDK 11 ya untuk JRE atau untuk Java Runtime Environment juga sudah terinstall by default. Kita tidak perlu melakukan instalasi karena sudah disertakan by default. Oke, kita akan coba cek ya bahasa pemrograman yang lain. Kita akan coba cek PHP di sini atau PHP. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, dukungan terhadap PHP juga terbilang sangat luas sekali. Kita bisa coba lihat di sini ya. Nah, ini dia ya. Kalau kita mau install PHP, kita tinggal install aja di sini. Ya, seperti ini. Dan untuk PHP kalau kita scroll up di sini ya, di sini juga terdapat Cake PHP ya. Cake PHP itu salah satu PHP framework. Dan framework ini juga ternyata sudah tersedia di official repository dari Linux Mint ini. Oke, berikutnya kita akan coba explore bahasa pemrograman lain yang mungkin tidak diajarkan selama perkuliahan, tetapi juga cukup populer digunakan di kalangan software developer. Semisal saja Ruby ya. Kita akan coba cari Ruby di sini. Nah, ini dia ya, ada Ruby dan bahkan ada Rails-nya ya. Ini merupakan MVC framework untuk Ruby. Lalu berikutnya, bahasa pemrograman lain yang tidak kalah populer saat ini adalah Rust ya. Rust juga sedang naik daun, dan bisa kalian lihat di sini ya, Rust tersedia di sini, termasuk juga Cargo ya. Ini Cargo ini merupakan package manager untuk Rust. Lalu berikutnya kita akan coba cari Node.js ya. Node.js. Bisa kalian lihat di sini ya, Node.js juga tersedia pada official repository dari Linux Mint. Oke, berikutnya kita akan coba ke bahasa pemrograman yang fungsional. Salah satunya adalah Scala. Dan bisa kita lihat di sini ya, Scala Programming Language juga tersedia pada official repository. Berikutnya kita akan coba cek bahasa pemrograman Erlang. Erlang di sini. Oke, bisa nampak di sini ya, Erlang juga tersedia. Kita akan coba cek bahasa pemrograman fungsional yang lain, yaitu Elixir. Elixir juga tersedia ya, Functional Metaprogramming Aware Language ya. Kita akan coba Clojure ya, kita akan coba cek Clojure berikutnya. Clojure juga tersedia. Berikutnya kita akan coba cek Haskell. Dan bisa nampak di sini ya, ada Exponent, ada Haskell Platform ya. Haskell juga tersedia pada official repository. Dan banyak lagi bahasa pemrograman lain yang juga didukung atau tersedia pada official repository dari distro Linux Mint ini. Oke, berikutnya text editor nih teman-teman. Kita akan coba cek ya. Salah satu text editor populer yang banyak digunakan saat ini adalah Visual Studio Code. Kita akan coba cek apakah Visual Studio Code tersedia. Studio Code. Oh iya, ini dia. Nah, bisa nampak di sini ya, Visual Studio Code juga tersedia pada official repository. Berikutnya kita akan coba cek Atom ya. Ini text editor yang lain ya. Atom juga tersedia pada official repository. Berikutnya kita akan coba cek Sublime ya, atau Sublime Text. Sublime Text juga tersedia pada official repository. Berikutnya kita akan coba, di sini ada 2 Sublime ya. Berarti kita coba cek dulu yang ini. Ini yang dari official repository. Lalu kalau kita klik yang ini adalah yang versi Flatpak-nya atau FlatHub-nya. Oke, berikutnya kita akan coba cek Vim ya. Kalau Vim pasti tersedia ya. Sebentar di sini, saya akan coba cek Vim ya. Ini dia ya, Vim. Lalu kita akan coba cek juga NeoVim. NeoVim juga tersedia ya. Lalu berikutnya kita akan coba cek Emacs ya. Emacs juga tersedia. Ya, jadi pilihannya ada banyak sekali untuk text editor. Nah,
Selanjutnya, bagaimana dengan IDE atau Integrated Development Environment? Oke, kita akan coba cek NetBeans ya. Bagi teman-teman yang programmer Java, ya salah satu IDE yang banyak digunakan adalah NetBeans ya. Nah ini dia yang NetBeans-nya juga tersedia. Ada NetBeans versi official repository, ada juga NetBeans yang disediakan dari FlatHub atau Flatpak. Oke, berikutnya kita akan coba cek Eclipse ya. Kita coba cari di sini Eclipse apakah tersedia. Bisa nampak di sini ya, Eclipse juga tersedia. Berikutnya IntelliJ buat teman-teman programmer Java. IntelliJ juga tersedia di sini. Berikutnya buat programmer Python ya, salah satu IDE yang cukup populer adalah PyCharm. Kita coba cari PyCharm di sini. PyCharm juga tersedia ya. Lalu berikutnya bagi teman-teman yang biasa melakukan programming untuk mobile ya, kita akan coba cek Android Studio. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ya, Android Studio juga tersedia ya. Lalu berikutnya bagi teman-teman yang suka bikin game ya, salah satu game engine yang cukup banyak digunakan adalah Godot. Kita akan coba cek ya apakah Godot tersedia di sini. Dan ini dia ya, Godot juga tersedia pada official repository dari Linux Mint. Nah, berikutnya kita akan coba lihat database ya, tadi terkait dengan text editor, IDE, berikutnya database. Kita akan coba cek MariaDB di sini atau MySQL ya. MariaDB. Bisa nampak di sini ya, MariaDB server juga tersedia. Lalu berikutnya kita akan coba cek PostgreSQL. PostgreSQL juga tersedia di sini. Lalu berikutnya kita akan coba cek MongoDB ya untuk yang NoSQL database. Bisa nampak di sini ya, MongoDB juga tersedia. Lalu berikutnya untuk Cache database ya. Kita coba cek Redis di sini. Redis. Nampak di sini ya, Redis juga tersedia. Berikutnya SQLite. Kita akan coba cari SQLite di sini. Dan bisa nampak di sini ya, SQLite juga tersedia. Nah, gimana nih teman-teman? Udah yakin belum kalau sebenarnya Linux itu sangat-sangat suitable untuk kebutuhan programming? Dari sisi bahasa pemrograman, cakupannya sangat luas sekali, text editor juga luas sekali, IDE juga luas sekali, bahkan database juga sangat-sangat luas. Nah, berikutnya adalah terkait versioning system ya. Kalau udah ngomongin versioning system, biasanya kita akan berbicara mengenai Git. Dan Git juga sudah tersedia di sini, ya. Git sudah tersedia dan Git ini pasti tersedia teman-teman. Karena Git ini merupakan versioning system yang diciptakan oleh Linus Torvalds. Ya, dan sekedar informasi, Linus Torvalds juga orang yang sama yang menciptakan Linux kernel. Dan pada awalnya Git sendiri memang dibuat untuk menghandle proses kolaborasi dari pengembangan Linux kernel. Oke, berikutnya sekarang ini kan zamannya containerized application. Dan banyak sekali orang yang menggunakan kontainer, ya. Dan salah satu kontainer yang sangat populer adalah Docker. Kita akan coba cek di sini apakah Docker tersedia. Dan bisa nampak di sini ya, Docker juga tersedia. Oke, berikutnya terkait API development. Ya, salah satu yang cukup umum digunakan untuk API development adalah Postman. Kita coba cek ya, apakah Postman tersedia di sini. Yap, Postman juga tersedia. Nah, bagaimana nih teman-teman? Harapannya teman-teman makin yakin ya untuk migrasi ke sistem operasi berbasis Linux. Bagi teman-teman yang memang berkarir sebagai seorang software developer, ataupun bagi teman-teman yang memang sedang menjalani studi di bidang ilmu terkait IT ataupun computer science, Linux ini bisa jadi sistem operasi yang memang sangat-sangat ideal bagi kalian. Oke, berikutnya terkait Codex ya. Tadi di saat proses instalasi, kami juga sempat mengingatkan untuk melakukan instalasi Codex saat proses instalasi. Tetapi apabila kalian terlupa, kalian juga masih bisa melakukan proses instalasi Codex di sini. Kalian cukup ketikkan saja Codex di sini. Dan ini dia. Ya, nanti kalian tinggal pilih saja multimedia Codex lalu install.
Nah, di sini sudah terinstall untuk sistem kami karena kami sudah mencentang pilihan install multimedia codec saat proses instalasi Linux Mint-nya. Oke, berikutnya terkait instalasi fonts ya, dan ini kadang-kadang cukup bermasalah nih teman-teman. Di sini pertama-tama kita akan coba buka dulu LibreOffice ya. LibreOffice ini merupakan salah satu Office suite berbasis open source yang disertakan ya di hampir semua distro Linux ya. Ini dia. Nah, permasalahan yang sering kali dialami oleh teman-teman ketika menggunakan LibreOffice adalah teman-teman tidak bisa menemukan beberapa fonts yang umum digunakan di sistem operasi berbasis Windows atau yang biasa ditemui di Microsoft Word. Salah satunya adalah Times New Roman. Ya, kalau kita lihat di sini ya, di sini nggak ada Times New Roman. Nah, kenapa nggak ada Times New Roman di sini? Karena memang Times New Roman itu merupakan fonts yang memang disertakan atau biasanya dibundle untuk aplikasi-aplikasi milik Microsoft. Nah, tetapi di sini nggak perlu khawatir karena kita bisa melakukan instalasi fonts yang biasa dibundle di aplikasi-aplikasinya Microsoft. Nah, hanya saja proses instalasinya kita tidak lagi menggunakan software manager ya, tetapi kita melakukan instalasinya dengan menggunakan Synaptic Package Manager ya. Nah, kenapa kok pakai Synaptic? Nah, nanti di sini saya akan ada penjelasannya. Kita buka Synaptic dulu. Di sini kita masukkan password rahasia kita ya. Oke, ada semacam quick introduction. Di sini kita close aja. Nah, ini dia Synaptic ya. Kami coba maximize dulu Synaptic-nya. Nah, Synaptic ini merupakan software manager atau software center yang cukup jadul sebenarnya. Dan ini merupakan default software manager untuk Debian. Ya, jadi Debian itu merupakan salah satu distro Linux yang memang cukup tua ya, dan cukup mature. Bahkan Ubuntu sendiri itu merupakan turunan dari Debian. Ya, dan Linux Mint ini kan merupakan turunan dari Ubuntu ya. Jadi kalau berdasarkan silsilah Linux Mint ini bisa dibilang sebagai cucunya si Debian. Oke, nah kita kembali lagi ke Synaptic. Nah, di Synaptic ini kita akan melakukan proses instalasi ya. Kita search dulu. Nah, nama package yang perlu kita install itu adalah MS Core Fonts ya. Jadi di sini kita ketikkan saja MS Core Fonts. Kita search di sini. Nah, ini dia ya, TTF MS Core Fonts Installer. Kita tinggal klik aja, lalu kita pilih pilihan yang Mark for Installation. Oke ya, terdapat sejumlah packages lain yang perlu diinstal, kita pilih Mark saja. Lalu berikutnya untuk melakukan proses instalasi dengan menggunakan Synaptic, kita tinggal tekan saja tombol Apply yang ada di sini. Kita klik tombol Apply-nya, lalu ada konfirmasi lagi, lalu kita pilih tombol Apply. Terjadi proses downloading di sini, terjadi proses instalasi software, dan ini dia ya. Ini merupakan agreement ya. Dan di sini kita harus menyetujui agreement-nya. Ya, kenapa? Karena memang MS Core Fonts ini merupakan fonts yang dimiliki oleh Microsoft Software. Artinya di sini terdapat semacam user agreement yang harus kita setujui ya. Dan user agreement ini atau pop-up user agreement ini tidak muncul kalau kita melakukan instalasinya dengan menggunakan software manager bawaan dari Linux Mint. Oleh karenanya di sini kalau kita mau melakukan instalasi MS Core Fonts ini, kita lakukan instalasinya dengan menggunakan Synaptic Package Manager. Oke, di sini kita tinggal pilih saja ya, pilihan accept ya di sini ya. Do you accept the EULA terms? Ya, kita tinggal klik aja, lalu kita tekan tombol next yang ada di sini. Oke, proses instalasi berlangsung dan akan memakan waktu beberapa saat. Kita tunggu aja. Oke, proses instalasinya baru saja selesai di sini. Kita tinggal close saja. Lalu kita akan close lagi Synaptic-nya di sini. Oke, sekarang kita akan coba buka LibreOffice lagi ya. Di sini kami akan pilih Office, lalu kami akan pilih LibreOffice Writer. Oke, nah sekarang di bagian fonts-nya ya, kalau kita klik ya, kita scroll down di sini. Oke, bisa nampak di sini ya, kita sekarang sudah memiliki Times New Roman. Nah, ini dia, ya ini Times New Roman kita. Nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kalian memang banyak berinteraksi dengan dokumen-dokumen yang dibuat dengan Microsoft Word ya, maka pastikan kalian juga menyertakan fonts yang memang dimiliki oleh
Microsoft ya. Dan cara instalasinya seperti yang sudah saya demokan tadi. Oke, di sini kita tinggal close aja ya. Kita pilih don't save aja. Nah, itu tadi terkait proses instalasi software dengan menggunakan software manager. Ya, ada software manager bawaannya Linux Mint, ada juga dengan menggunakan Synaptic Package Manager. Nah, bagaimana teman-teman? Sejauh ini saya belum menggunakan terminal sama sekali loh. Dan kita masih bisa survive dengan menggunakan Linux Mint yang keseluruhan operasi tadi kita lakukan berbasis Graphical User Interface atau GUI. Oke, berikutnya saya akan coba demokan ya File Manager ya, atau kalau di Windows ini seperti Windows Explorer. Nah, ini dia File Manager-nya. Tampilannya sederhana, lightweight, dan clean ya. Ini bersih banget tampilannya. Kalau kita mau maximize, kita tinggal klik aja yang ada di sini. Mau restore, kita klik yang ada di sini. Mau minimize, kita tinggal klik aja yang ada di sini ya. Kita bisa kembalikan lagi. Mau close ya, kita tinggal klik aja tombol close yang ada di sini. Nah, ini file manajernya ya, cukup sederhana dan sangat intuitif sekali sebenarnya. Jadi nampaknya tidak perlu saya jelaskan dengan detail di sini ya. Karena sudah sangat intuitif. Proses copy file juga bisa kita lakukan dengan menggunakan klik kanan ya, lalu copy ataupun paste-nya juga sudah sangat graphical sekali di sini. Ya, ini file manajernya, simple dan lightweight. Nah, bagi teman-teman yang mau tahu ya, apa sih nama file manager yang digunakan di XFCE? Nama file manajernya adalah Tunar ya. Kita klik di sini. Nah, ini dia. Ya, Tunar File Manager. Oke, kita close aja, kita close lagi di sini. Berikutnya kita akan coba melangkah ke aplikasi yang lain yang menurut saya sangat menarik ya. Nama aplikasinya adalah Warpenator ya. Nah, di sini kalau malas navigasi, kita tinggal ketikkan aja Warpenator, Warp ya. Nah, ini dia, Warpenator. Kita klik aja di sini. Nah, apa sih Warpenator itu? Warpenator ini merupakan aplikasi yang menurut saya cukup handy ya, atau cukup bermanfaat, terutama sekali ketika kita butuh untuk melakukan transfer file ya antara handphone kita atau mobile phone kita dengan PC kita ya. Nah, bagi kalian yang menggunakan desktop environment KDE, tentunya kalian juga sudah mengenal adanya KDE Connect ya. Dan Warpenator ini mirip dengan KDE Connect tetapi lebih sederhana ya, artinya fiturnya tidak sebanyak KDE Connect. Nah, yang perlu kalian lakukan di sini adalah kalian perlu menginstal Warpenator pada Android mobile phone yang kalian miliki ya. Nanti di Android App Store itu kalian tinggal ketikkan saja Warpenator, lalu kalian install Warpenator-nya, lalu berikutnya pastikan kalian berada dalam satu jaringan ya, antara laptop kalian atau PC kalian dengan mobile phone kalian. Nah, kalau sudah berada dalam satu jaringan, nanti Warpenator-nya akan bisa mendeteksi satu sama lain, dan kalian bisa melakukan proses pertukaran file dengan sangat mudah sekali. Ya, jadi Warpenator ini merupakan aplikasi yang sangat handy atau sangat bermanfaat kalau bagi kami. Oke, dan mungkin juga ini bermanfaat bagi kalian. Oke, nah di sini karena kami menggunakan virtual machine, maka kami tidak bisa menghubungkan Warpenator ini dengan mobile phone kami. Oke, di sini kita close dulu Warpenator-nya. Aplikasi berikutnya yang menurut kami juga sangat menarik adalah Redshift ya. Dan di sini sudah terinstall by default juga di Linux Mint. Kita tinggal ketikkan aja Redshift. Nah, ini dia. Ya, kita klik aja Redshift ya. Nah, waktu kita klik Redshift-nya, serasa tidak muncul apa-apa ya, atau tidak nampak apa-apa. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat di system tray ya, Redshift-nya sudah muncul di sini. Ya, kalau kita klik di sini, ya, kita juga bisa aktifkan Redshift-nya sebagai auto start ya. Kita klik aja auto start di sini. Nah, apa itu Redshift ya? Redshift ini sebenarnya semacam tools yang membantu kita untuk mengurangi kepenatan pada mata kita sewaktu bekerja di malam hari. Ya, jadi yang dia lakukan adalah ketika sudah mulai gelap ya, atau sudah mulai mendekati atau memasuki malam hari, maka layar monitor kita itu dibuat lebih warm ya, atau warnanya kekuning-kuningan. Nah, ini dimaksudkan agar mata kita sewaktu bekerja dengan monitor ya di malam hari itu tidak terlalu silau atau tidak terlalu berat seperti itu. Dan sejauh ini merupakan salah satu aplikasi yang selalu kami gunakan karena memang kebetulan kami banyak juga bekerja di malam hari.
Oke, itu tadi terkait beberapa aplikasi yang sudah dibundle by default ya atau disertakan by default di Linux Mint. Nah, berikutnya kami juga akan coba demokan ya cara untuk mengganti background di sini ya atau wallpaper. Caranya cukup sederhana, tinggal diklik kanan saja lalu pilih desktop setting di sini. Nah, di sini bisa nampak ya terdapat sejumlah pilihan wallpaper yang bisa kita ganti-ganti ya. Oke, semisal saja di sini kami mau ganti dengan pilihan ini nih. Ini kayaknya menarik nih. Wow, ini dia. Ya, nampak fresh dan segar ya. Kita close saja di sini. Nah, seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan theming sederhana ya. Kita pilih bagian setting. Lalu di sini kita pilih saja bagian appearance. Nah, ini dia ya. Oke, di sini kami coba buka lagi file manajernya ya, biar nampak dengan lebih jelas. Nah, semisal saja kita mau switch ke dark mode ya. Di sini kita akan coba pilih theme-nya adalah Mint White Dark ya. Kita pilih ini. Nah, bisa nampak di sini ya. Sekarang theme-nya sudah dark ya, dark mode. Kebetulan kami pecinta theme yang dark. Lalu kalau kita lihat di bagian atas ini ya, ini belum dark ya. Nah, caranya gimana? Caranya kita close dulu aja di sini. Kita akan coba masuk ke bagian setting. Lalu kita akan masuk ke bagian window manager ya. Nah, di window manajernya juga kita harus pilih yang Mint White Dark seperti ini. Nah, ini dia. Ya, nah dengan demikian maka keseluruhan menjadi dark mode semacam ini. Oke. Nah, itu terkait kustomisasi sederhana. Dan kami juga punya rencana untuk membuatkan satu video khusus yang membahas kustomisasi untuk XFCE desktop pada Linux Mint. Ya, jadi nantikan aja videonya. Oke, kita close dulu di sini. Nah, itu tadi teman-teman terkait Linux Mint. Bagaimana menurut pendapat kalian? Cukup menarik bukan Linux Mint ini? Dan kita bisa menggunakan Linux Mint tanpa harus berinteraksi dengan terminal. Menurut kami pribadi, Linux Mint adalah distro Linux yang stabil dan memang selalu kami rekomendasikan bagi siapapun yang ingin mencoba Linux pertama kali. Tampilannya yang menyerupai sistem operasi Windows tentunya akan memudahkan bagi siapapun yang ingin migrasi dari Windows ke Linux. Integrasi Flatpak by default pada software manager juga menjadikan proses instalasi software pada Linux Mint menjadi begitu mudah dan ramah bagi pemula. Bahkan sepanjang video ini, saya sengaja tidak melakukan akses ke terminal atau konsol sama sekali. Linux Mint menawarkan 3 desktop environment berbeda, yaitu Cinnamon, Mate, dan XFCE. Oh ya guys, yang sedang kita gunakan saat ini adalah Linux Mint XFCE Edition. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan coba buka ya website dari Linux Mint. Ya, di sini kita akan buka Firefox dulu. Kita coba maximize aja dulu di sini. Dan langsung diarahkan ke halaman homepage dari Linux Mint ya sebenarnya. Kita pilih Linux Mint di sini. Nah, ini dia ya, ini halaman homepage dari Linux Mint. Dan ini merupakan desain yang cukup baru ya. Bisa nampak di sini halaman homepage-nya sangat clean dan modern ya. Dan sangat manis sekali. Oke, nah kalau kita ingin mendownload ISO installer, kita tinggal pilih saja download di sini. Ya, lalu kita pilih yang Linux Mint 20.2. Dan bisa nampak di sini ya, terdapat 3 edisi, ada Cinnamon Edition, ya tampilannya lebih kurang seperti ini. Lalu ada Mate Edition, tampilannya lebih kurang seperti ini. Dan ada XFCE Edition, dan yang kita gunakan saat ini adalah yang XFCE Edition. Nah, di sini ya, kalau yang Cinnamon, di sini slogannya adalah Sleek, Modern, Innovative, ya. Ini yang paling kaya fitur, tetapi juga yang penggunaan memorinya juga cukup tinggi, ya, bila dibandingkan dengan yang lain. Lalu di sini ada Mate Edition, ya. Stable, Robust, Traditional, lalu XFCE, Light, Simple, Efficient. Ya, jadi kalau kalian menggunakan PC yang memang tidak terlalu tinggi spesifikasinya, kami sangat merekomendasikan untuk menggunakan yang XFCE Edition. Di sini kami juga perlu ingatkan sekali lagi bahwa ketiga desktop environment yang ditawarkan oleh Linux Mint ini memang sudah dikustomisasi sedemikian rupa sehingga memiliki tampilan yang mirip dan tidak jauh berbeda dengan sistem operasi berbasis Windows. Di sini kami coba berikan panduan untuk menentukan pilihan berdasarkan spesifikasi komputer. Di antara ketiga pilihan yang ditawarkan,
Cinnamon termasuk desktop environment yang kaya fitur tetapi juga yang membutuhkan spesifik komputer paling tinggi. Kami menyarankan setidaknya menggunakan komputer dengan spesifikasi RAM 4 GB untuk bisa bekerja dengan nyaman. Tetapi kalau kapasitas RAM yang kalian miliki di bawah 4 GB, maka kami lebih menyarankan untuk menggunakan Mate atau XFCE Edition. Dan di antara ketiganya ini, ya XFCE merupakan desktop environment yang paling lightweight atau yang paling ringan. XFCE ini juga merupakan salah satu desktop environment favorit kami. Oh ya guys, ketiga desktop environment ini juga memungkinkan kita untuk melakukan kustomisasi. Sebelumnya kami pernah membuatkan video panduan kustomisasi Mate Desktop. Bagi yang tertarik, kami akan sertakan linknya pada akhir video ini dan juga pada deskripsi video. Kami juga berencana untuk membuat video panduan kustomisasi XFCE Desktop. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Oh ya guys, ngomong-ngomong, apakah kalian pengguna Linux? Kalau ya, distro Linux apa nih yang sedang kalian gunakan saat ini? Bagikan juga dong pengalaman kalian selama menggunakan Linux pada kolom komentar di bawah ini. Bagi kalian yang belum pernah menggunakan Linux sebelumnya, setelah menonton video panduan instalasi dan ulasan Linux Mint ini, apakah kalian mulai tertarik untuk mencoba Linux? Yuk, sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ini. Nah, demikian video instalasi dan juga ulasan Linux Mint 20.2 UMA. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu kalian yang sedang mempertimbangkan untuk melakukan instalasi Linux Mint. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, bagi kalian yang mendapatkan manfaat dari video ini, kalian bisa memberikan like pada videonya sebagai feedback bagi kami, dan bagikan juga video ini ke teman-teman yang lain, agar makin banyak orang yang dapat menikmati manfaatnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.